Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak, yang kami sayangi para peserta LPTQ Jamaah Masjid Al-Muttaqin. Sebelum kita melanjut ke pengajian kita, marilah sama-sama kita mengucapkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan Allah limpahan rahmat-Nya sehingga kita masih dapat berkumpul di Masjid Al-Muttaqin ini dalam rangka untuk melanjutkan pengajian kita sebagaimana biasanya. Salam dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nantinya. Amin. Allahumma ya amin. Baik, para jemaah peserta LPTQ, sebelum kita masuki acara ataupun pengajian kita sebagaimana biasa, di sini terlebih dahulu kita akan membahas tentang bab agama Islam. Kita adalah orang agama Islam, maka untuk itu kita harus tahu apa itu agama Islam. Ya, agama Islam adalah ciptaan Allah dengan bersedikan iman, Islam, dan ihsan. Nah, itu agama Islam. Agama Islam itu bersedikan iman, ihsan, dan Islam. Telah mempunyai nilai keluhuran yang tinggi dibanding dengan agama-agama ciptaan yang lain. Karena di samping ciptaan Allah, ia juga mendapat pengakuan di sisi Allah serta mendapat ridho dari Allah pula. Jadi agama Islam itu sudah diridhoi oleh Allah. Apa ridhonya? Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang kuridhoi kata Allah adalah agama Islam. Itulah agama Islam.
Lalu Allah berfirman juga dalam Al-Quran surah Ali Imran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamu dina. Kata Allah dalam Al-Quran, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Nah, itu Allah jelaskan kepada Rasulullah SAW pada waktu itu. Maka agama Islam itu adalah agama yang diridhoi Allah dan sudah ditetapkan Allah. Lalu Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghayral Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama anutannya, maka tidaklah diterima oleh Allah daripadanya, dan di akhirat dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jadi kalau kita sudah beragama Islam, maka ada kita mencari agama yang lain, maka agama itu tidak diterima oleh Allah, dan kita termasuk orang-orang yang merugi di sisi Allah. Inilah agama Islam yang seharusnya dianut oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini, untuk mengatur, membimbing dan membangun manusia seutuhnya supaya hidupnya menjadi sejahtera lahir batin dan bahagia dunia akhirat. Jadi sebenarnya agama Islam itu diperuntukkan Allah bukan hanya untuk Islam, untuk semua umat. Tapi ada sebagian umat-umat yang tidak menerima agama Islam itu. Nah, disitulah dia meruginya. Dan agar kita dapat menjadi pemeluk agama Islam yang baik dan dapat mengamalkan agama Islam itu secara benar, maka hendaknya mempelajari agama Islam serta menyeluruh walaupun tidak secara mendetail. Jadi artinya kalau kita mau menjadi umat Islam yang baik, kita pelajari agama Islam ini yang baik. Nah, sekarang ini kebanyakan umat Islam itu dari nenek moyang, ya, nenek moyangku Islam, makanya awakku Islam. Nah, jadi supaya tahu kita Islam itu kita harus belajar agama Islam supaya mendarah daging di dalam diri kita. Ini penting sekali dilakukan agar menjadi pemeluk agama yang mantap dan tidak mudah digoyahkan oleh sebagai pengaruh luar yang sengaja merongrong akidah umat Islam dan juga ingin menghancurkan Islam. Nah, jadi itu perlu kita pelajari agama Islam dengan dalam, dengan mengkaji-kaji kitab-kitab Islam supaya kita tidak ada ikut-ikutan dalam Islam, tapi memang kita bersungguh-sungguh di dalam meyakini keagamaan Islam itu sendiri. Itulah tentang masalah agama Islam. Masih banyak lagi yang perlu kita ketahui tentang soal-soal Islam itu. Jadi agama Islam itu berdasarkan 5 pokok. Apa pokoknya? Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah pokok pertama. Nah, apabila ada agama lain mengucapkan syahadat, maka dia langsung masuk agama Islam. Itulah keistimewaan Islam. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Lalu yang kedua apa? Menegakkan sholat. Agama Islam itu harus menegakkan sholat, mendirikan sholat. Jadi kalau kita tidak sholat dalam agama Islam itu berarti samalah kita dengan agama yang lain. Perbedaan antara Islam dengan agama lain itu adalah sholatnya. Itu dia. Lalu yang ketiga mengeluarkan zakat. Zakat harta, ya, zakat fitrah. Itulah sendi agama Islam.
Dan yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, puasa di bulan Ramadan ini juga kewajiban agama Islam. Lalu yang kelima, menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika mampu. Jadi dasar agama Islam itu, sendi agama Islam itu ada 5. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Keempat, membayar zakat. Kelima, menunaikan ibadah haji. Itulah Islam. Jadi kalau ada yang tanya apa itu agama Islam, agama Islam itu bersedikan 5 perkara. Itu dia. Lalu apa itu Islam? Islam itu adalah ihsan. Islam itulah dia Islam. Nah, jadi harus kita tahu agama Islam kita sendiri. Nah, untuk itu mari sama-sama kita lanjut ke pelajaran berikutnya.